Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ucapkan dari stasiun Bandung. Sebenarnya perjalanan Parahyangan Gajayana yang tadi sudah kita lalui itu belum berakhir ya teman-teman. Karena sejujurnya saya akan melanjutkan perjalanan dari stasiun Bandung. Kita akan menuju ke arah timur. Tapi kali ini bukan di kelas eksekutif, bukan di kelas premium. Kita akan berada di kelas panoramik. Jadi saya mencoba panoramik dari kereta api Pangandaran dari stasiun Bandung menuju Banjar yang kabarnya sudah menggunakan generasi sudah menggunakan panoramik generasi ketiga ya, yang mana itu merupakan model terbaru dari panoramik keluaran Balai Yasa Surabaya Gubeng baru-baru ini gitu. Jadi cukup penasaran dengan bagaimana wujud dari panoramik Gen 3 ini. Jadi sekarang akan kita jajal menuju Banjar dari stasiun Bandung. Seperti apa keseruan melakukan perjalanan menuju Banjar bersama Pangandaran Panoramik? Ikuti terus video pada perjalanan kali ini sampai selesai. Ini kita masih dengan suasana rintik-rintik rindu. Ya, ini belum ada beberapa menit setelah nyampe di Bandung, kita langsung minggat lagi ke Banjar ya. Jadi yaudah, let's go. Jadi setelah sekian lama nunggu, ternyata Pangandaran sudah boleh masuk guys. Jadi yaudah, kita langsung menuju boarding face recognition untuk boarding. Tapi kayaknya belum bisa ke peron sih. Nah, oke, masuk. Dan kita menunggu dulu di ruang tunggu ya. Nanti buat informasinya bakal diumumin di situ. Nah, katanya sih tadi kereta api Pangandaran akan ada di jalur 5 dan katanya juga udah boleh masuk. Cuman kurang tahu, kita asal masuk aja. Pangandaran ada di jalur 5. Kedatangan dari stasiun Gambir, tujuan akhir stasiun Banjar. Ternyata bawa koper tuh bikin keringetan ya guys. Ini nggak tahu nanti di kelas panoramik biasanya tuh ada tempat sendiri buat naro barang bawaan ya. Jadi benar-benar kita di dalam kereta panoramik tuh nggak ada rak bagasi di atas ya, karena memang di atasnya bagiannya biasanya buat ini apa sih namanya, kacanya gitu. Jadi ya udah, kita lihat aja nanti bagaimana. Jujur janggal. Ini kayak nggak ada penumpang lain guys, cuma ada di depan doang, beberapa doang. Entah ya, ikut aja lah. Jadi kereta api Pangandaran yang akan saya naiki nanti akan tersedia di jalur 5. Tapi keretanya saat ini belum tiba karena secara jadwal memang kedatangan di stasiun Bandung adalah pada pukul 11.43. Jadi kurang lebih 10 menit lagi untuk kereta api Pangandaran tiba di stasiun Bandung. Lalu nantinya akan singgah selama 10 menit di stasiun Bandung dan kembali berangkat pada pukul 11.53. Kereta api Pangandaran ini sendiri merupakan kereta api yang memiliki kelas layanan panoramik, eksekutif, dan juga ekonomi premium. Dan kebetulan saya baru ingat kalau panoramiknya Pangandaran dari arah Gambir menuju Banjar itu berada di depan. Makanya saya nggak jalan ke belakang, karena di belakang itu buat eksekutif dan juga ekonomi premium ya. Dan kalau seingat saya, kereta api Pangandaran akan berhenti di stasiun Kiara Condong, Leles, Cibatu, Cipendei, Tasikmalaya, Ciamis, dan Banjar. Cuman saya kurang hafal kalau untuk yang lain-lainnya itu kayak mungkin ada persilangan atau persusulan itu akan berhenti di mana saja. Jadi ya udah, kita tunggu kereta api Pangandarannya nanti akan tersedia di jalur 5. Let's go. Tidak expect ternyata pengguna Pangandaran ramai banget dari stasiun Bandung.
Belum lagi nanti ketambahan dari stasiun Kiara Condong ya. Oh, rame banget. Nanti panoramiknya katanya ada di sini. Kita hari ini akan ada di panoramik 1 seat 10A. Jadi akan kita jajal panoramik Gen 3 setelah sekian lama ya. Menunggu akhirnya berkesempatan untuk nyobain dari Bandung sampai Banjar. Agak ngantri ya guys, karena yang turun dari Bandung juga banyak banget. Kita di 10A ya guys. Nomornya di depan aja. Permisi. Nice 10A di sini. Oke teman-teman, jadi inilah tampilan panoramik Gen 3 ya. Wow, keren banget. Memang banyak yang cukup berbeda ya dari segi yang atap sininya. Dia tuh lebih lebar ya ketimbang panoramik yang Gen 1 dan Gen 2. Dan juga ornamen-ornamennya juga lebih mewah dan lebih berkelas. Karena ya banyak kilauan emas ya. Seperti itu inilah panoramik Gen 3. Dan juga yang membedakan dengan Gen 1 dan Gen 2 adalah di belakangnya ya, dan depan juga. Dia punya PIDS seperti stainless steel new generation. Dan juga model kursi yang berbeda dengan panoramik Gen 1 dan 2. Ini bener-bener kayak bisnis kelasnya bus, keren. Nah, secara jadwal kereta api Pangandaran baru berangkat 5 menit lagi. Jadi ya udah, kita tunggu aja. Mantap. Kalau disuruh review jujur, nggak nyesel kalau misalnya dapat kereta cuma setengah. Sebenarnya ini seat 10 itu dapatnya setengah ya teman-teman. Nggak nyesel karena ya udah kebanting sama kerennya. Dan juga di kursinya. Jadi ini ada reclining seatnya dan bisa dimundurin, bisa lebih rebah. Dan kalau dibandingin sama kursi Gen 1 sama 2, ini the best sih. Di sini ada table tray juga, kita coba. Table tray seperti itu. Table tray-nya tuh mirip kayak eksekutif zaman dulu, tapi nggak mirip sih. Mirip kok, anggapannya mirip. Terus pemisahnya juga keren. Seriusan, saya jadi kayak orang kampungan melihat ini. Terus di sini juga di depannya ini kayak ada tempat buat nyantolin barang gitu ya. Jadi kayak plastik bisa ditaruh di sini. Di sini juga ada tempat buat barang-barang benda kecil ya. Ya meskipun memang nggak seluas yang saya pikirkan. Terus di sini footrestnya juga kayaknya keren. Iya keren. ACC. Nah, footrestnya bisa ini ya, elastis ya, dia nggak yang paten kayak apa ya, kayak eksekutif gitu. Dan juga kalau charger itu biasanya kita ngecharge di sini, yang membedakan adalah kalau di kelas panoramik baik Gen 1, 2 maupun 3, casanya itu ada di sebelah situ, di bawah. Jadi kita ngecasnya tuh ngejulur ke atas, bukan dari samping. Dan juga di sini udah dikasih table tray, ada gini juga. Jadi makin lega gitu, tempat buat naruh barang, jadi lebih leluasa. Keren sih pokoknya. Oke, jadi kereta api Pangandaran 128B PC asik berangkat stasiun Bandung tepat pada pukul 11.53. Malah awal guys, awal 1 menit ya. 11.52 sudah berangkat. Selamat siang, Juni Bidang. Kami ucapkan selamat datang di kereta api wisata kelas panoramik. Bu,
yang dimana di setiap tempat duduk terdapat lampu baja, meja lipat, serta charging port yang berada di bawah tempat duduk Anda. Kereta panoramik juga dilengkapi dengan automatic sunroof dan automatic window. Untuk tombol pengoperasian automatic sunroof Anda dapat menghubungi petugas, sementara untuk tombol pengoperasian automatic window Anda dapat mengoperasikannya sendiri melalui panel atas tempat duduk Anda. Serta kompartemen yang ketiga, terdapat ruang toilet eksklusif yang berada di kabin bagian belakang sebelah kiri Anda. Johnny People nantinya selama dalam perjalanan Johnny People akan mendapatkan 1 kali welcome snack, hadiah bawah serta air mineral. Kereta panoramik juga dilengkapi dengan minibar yang dapat menyajikan minuman hangat seperti teh, kopi. Kalau boleh jujur, kalau keretanya kayak begini jadinya males turun ya. Jadi kita sekarang udah nyampe di Kiara Condong. Agak bertambah kereta ini dikit ya. Kereta api Pangandaran masuk secara jadwal pada pukul 12.02 sampai 05. Dan ini keretanya lambat, awal 1. Ini betah sih kalau kayak gini keretanya. Apalagi masuk paling belakang Justice. Memang sih Kalau lihat di atas itu agak lebih sempit ya, maksudnya kelebaran di yang ini, tapi lebih mewah dan nyaman karena memang dari kursinya juga lebih enak sih. Yes. Kita tunggu kereta api Pangandaran Panoramik berangkat dari stasiun Kiara Condong. Ini kalau misalnya secara jadwalnya 3 menit lagi ya, memang berhenti di Kiara Condongnya juga 3 menit ya. Secara kalau dari Kiara Condong sampai ke Cicalengka mungkin nggak begitu banyak yang bisa direkam ya, cuman ya kita lihat aja apa yang bisa kita rekam aja. Meskipun ya minusnya Pangandaran Panoramik ini posisinya kalau ke arah Banjar itu paling depan ya, jadi nggak bisa lihat kereta meliuk-meliuk. Seumpama pengen naik dari arah Banjar ke Bandung juga atau ke arah Gambir juga udah nggak enak, soalnya nyampe di Ciamis juga udah gelap. Jadi ya mendingan naik dari Bandung ke Banjar aja kalau mau murah. Kalau dari Gambir ke Bandung tuh 475 deh kalau nggak salah. Tapi kalau teman-teman naiknya dari Bandung ke Banjar harganya 250.000 doang. Lumayan kan daripada teman-teman naik Argo Wilis 750.000 panoramiknya sekali jalan, mendingan ini. Yang ini udah gen 3. Mantep. Johnny People dan inilah dia Masjid Raya Al-Jannah. ini kosong ya. Dapat ini guys, snack box. Nah, akhirnya table tray-nya bisa kepake daripada nggak kepake kan, sayang banget. Jadi di dalam snack box ini biasanya ada roti, popcorn, dan apa ya? Coba kita cek tadi deh. Langsung saja kita hajar. Sip. Jadi di sini ada roti, bagulen, sama popcorn. Popcorn XX1. Enjoy your meal. Thank you. Dan ini Pangandarannya sedang mengebut ya. Wow. Wah, 1103 km per jam. Alamak, ngebutnya.
keretanya cukup pelan ya, di 32 km per jam, karena tadi sempat berhenti untuk tunggu aman melintas langsung di stasiun Nagrek ya, karena secara jadwal Pangandaran di stasiun Nagrek akan menyilang kereta api Serahyu dari stasiun Purwokerto menuju ke Pasar Senen via Kiara Condong. Harusnya Serayunya di kanan, di kiri. Kita lihat dari sini aja. Asik banget ya ternyata yang kayak gini. Kaca lebar dan ini dia Serayunya. Nah, kita bersilang dengan kereta api Serayu. Tadi logonya C30201 dan otomatis kita juga melintas langsung di stasiun Nagrek. Orang-orangnya pada ngerekam, kita juga ngerekam. Nah, sekarang kita udah melintas langsung di stasiun Nagrek, yang mana otomatis kita akan melewati tanjakan curam, karena kita akan naik dan mengitari, entah itu bukit atau gunung ya, tapi jelas kita akan mengitari Gunung Mandalawangi dari Perkan Nagrek sampai ke Leles. Nanti turunnya di Perkadimora. Ini bakalan bagus banget kalau kita melihat di belakang ya, di Perkadimora belok terus habis itu pemandangannya bagus, bakal bagus banget kalau misalnya cerah, tapi ya nggak apa-apa sih. Kalau begini enaknya vlog, masalahnya kita di depan selalu. Nah, ini bagus. Nah, kalau diputar juga bagus jadinya sih. Udah habis tibernya. Pengadaannya adalah nanti apalagi kalau kita melewati yang kayak apa ya, Selamat siang, Johnny. tebing ketemu tebing gitu. Kita bakal melihat di POV depan kita tuh kita tuh diimpit oleh dua tebing. Ini bakal bagus banget sih. Sama jembatan City East. Jadi people persiapkan next pengenalan pandangan Anda. Karena inilah dia jembatan City East. Kesulkan City East Bridge. mengabadikan kereta api Pangandaran sedang melewati tepian tebing ya. Jadi di sini tebing, saya juga tebing. Terus kita bisa melihat di atasnya itu kita benar-benar dalam kondisi mengambil tebing. Tapi ini udah mulai melewati jembatan Karikirleka. Yang ini nggak boleh ketinggalan guys. Yang ini tetap nggak boleh ketinggalan. Nah, maksudnya tuh yang kayak gini guys. Nah, kan kelihatan banget ya, ini tebing kiri tebing kanan tebing. Nah,
adalah area Garut ya. Kita akan selfie. Jadi kita bakal lewat jembatan Karikil yang berada di Garut. Karena di Berangiri, jadi kita di sini. Nah, ini dia. Belum sih. Tapi bisa teman-teman lihat ya kalau misalnya tikungannya cukup meliuk. Jadi kita bisa melihat ujung rangkaian. Bahkan ujungnya aja nggak kelihatan, tapi eksekutif bisa kelihatan. Padahal eksekutif di belakang kita, guys. Ini adalah Garut, Kabupaten Garut. Tempatnya kecamatan, kalau kecamatan Kadungora apa Leles ya, entah ya. Nah ini kita masih nanjak, nanti nggak lama setelah ini entah puncaknya di mana, nanti habis itu kita bakal turun. Dan nanti titik turunnya itu yang benar-benar kelihatan ada di Berkadungora gitu guys. BTW ini adalah tempat buat bagasi ya. Jadi buat teman-teman yang punya bagasi koper yang banyak gitu, teman-teman bisa nitip di sini. Jadi nanti bisa menghubungi petugas yang berdinas pada panoramiknya gitu ya. Dan teman-teman bisa lihat ya, semewah apa panoramik Gen 3 ini. Jos tenan. Jadi di Leles berhentinya cukup lama karena bersilang dengan kereta api lokal Garut. Jadi kita cuma sebentar dong di Leles, cuma ketemu sama Mas Kun doang. Habis itu berangkat. Kalau secara jadwal berhenti 3 menit dari 12.58 sampai 13.01. Ya udah, berangkat Leles. Ya, jadi kita berangkat Leles 13.02. Lambat 1 menit ya karena tadi habis nunggu kereta lokal Garut. Ya udah begitu, kita melintasi area Kadungoranya udah. Jadi sekarang kita akan menikmati jalur Leles Cibatu ya, yang mana merupakan jalur yang sebenarnya datar tapi agak datar, bagus sih. Jadi kita masih melewati area-area pegunungan dan juga itu yang tadi yang gede.
Ini adalah jembatan gunung yang tadi ada di Citiis. Kalau yang di belakang lagi itu, ini adalah Gunung Mandalawangi yang tadi menjadi latar belakang dari Tiber Kadungora. Keren sih. Ya, jadi kita menikmati segelas teh hangat. Cocok banget buat saya yang sedang sakit tenggorokan ya. Teh hangat dan juga pemandangan indah. Wah, Jos G10 sama ini juga ada nasi ayam bulgogi ya. Tapi untuk perjalanan dari Bandung ke Banjar untuk kereta panoramik ini hanya snack box saja ya teman-teman. Ya 250.000 doang. Mau dapat makan ya agak sedikit impossible. Pemandangannya bagus banget. Kayak si awannya pengen nyerbu ke gunungnya. Ada Cibatu, kami persilahkan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa dan diri kembali bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar di dalam rangkaian kereta. Terima persiapan stasiun Cibatu. karena pintu panoramik kanannya ada di depan, jadi saya terpaksa untuk ngambil vlognya di sisi sebelah satu ya. Di stasiun Cibatu ini kereta api Pangandaran. Bertemu dengan kembarannya, yaitu kereta api Papandayan dari stasiun Garut menuju akhir stasiun Gambir. Jadi kalau misalnya ini kita lebih maju lagi, keren sih, kita bisa melihat panoramik, ketemu panoramik ya. Karena posisi panoramiknya Papandayan di belakang, panoramik kita di depan. Ya, di Cibatu kita berarti cuma 4 menit. Jadi udah langsung masuk aja. Gak betah kalau di sini di eksekutif. Betah dari panoramik. Maaf guys, lagi mode petantang petenteng hari ini. Jadi ya langsung aja. Ya, kita berangkat Cibatu ya. Di Cibatu ini kita akan melewati percabangan Cibatu yang mana memisahkan jalur menuju ke Banjar dan jalur menuju Garut. Jadi tadi Papandayan ini datang dari arah Garut, sedangkan kita ke arah Banjar. Dan ini panoramiknya. Wow. Nah, enaknya kalau panoramiknya Papandayan ini dia bisa melihat pemandangannya pulang pergi itu dapat, kecuali yang Parahyangan malam ya. Tapi ya so far aman-aman aja sih. Kalau misalnya Papandayannya bisa 2 arah, Garut Gambir, Gambir Garutnya bisa dapat full terang ya. Karena kalau misalnya Parahyangan yang malam itu panoramiknya dijualnya harganya lebih murah ya. Jadi ya nggak jadi masalah. Dan kalau percabangannya itu ada di sebelah sana, di sebelah ini selatan ya, pokoknya di sebelah sana. Mungkin tak sorot wae biar enak ya. Nah, ini percabangannya. Nah, itu ke arah sana kereta lagi. Kalau ke Garut dan di sini ini nggak tahu gunung apa. Keren banget sih. Wow.
kembali menikung dan menikung. Kereta api Pangandaran melintasi petak Warung Bandrek Bumi Waluya. Ya, kalau di depan tuh bagus, di sini lebih bagus. Kalian bisa lihat ini keretanya lagi nikung. Kita bisa ngelihat bahkan di eksekutif 2 aja udah kelihatan ya. Terus di area memang, oh ya, baru sadar kalau ternyata pembangkitnya pakai MP3 ya, jadi bukan pakai apa namanya, bukan pakai stainless steel ya. Wow, ini jalannya pelan nih. Ada apa nih? Kita harusnya melintas langsung Bumi Waluya ya sebentar lagi, atau malah udah gitu. Karena dari tadi pas habis berangkat Cibatu tuh saya makan dulu gitu, udah nggak fokus ke pemandangan. Tapi ini nikung lagi. Bahkan saya baru sadar setelah naik panoramik ini ya, kalau ternyata tuh tikungan kiri itu ternyata sebanyak itu ya. Padahal lewat jalur sini udah sering banget, tapi baru kali ini rasanya excited bisa ngeliat kayak gini. Ini kayaknya jembatan Ciherang ya, tempat Cibenying gitu. Kalian bisa lihat ya, tikungannya bagus banget. Ada dua pokoknya, jadi di petak Bumi Waluya Cipendei itu punya dua jembatan eksotis ya. Bentuknya kayak tadi, barusan nanti yang satu lagi. Entah udah lewat atau belum, tapi harusnya satu lagi. Jadi ada Ciherang dan Cibenying. Jadi kalau misalnya dari Bandung ke arah Banjar itu kita lewat Cibenying dulu, habis Cibenying itu kita lewat di Ciherang. Nanti habis Ciherang kita tiba-tiba pasti bakal ngagetin, tiba-tiba keretanya udah di Cipendei gitu. Cipendei itu kalau nggak salah namanya area Malangkung, tapi dia bukan Malangkung. Namanya tuh ada Cikarang-Cikarangnya, Cikarang Wetan atau apa gitu. Nah ini nih, ini benar. Berarti tadi tuh Cibenying. Oke. Jadi ini kita lewat jembatan lagi. Kalau yang panjang Ciherang, kalau ini berarti Cibenying. Berarti tadi Ciherang boy, sorry. Nah, yang ini Cibenying. Nah, ini kita masih nanjak. Makanya kenapa semua kereta tuh wajib berhenti di Cipendei, karena ya seperti ini guys. Nanjaknya parah banget, turunannya juga curam banget, jadi pastinya perlu ada pengecekan rem gitu ya. Makanya kenapa Cipendei itu disebut stasiun sakti, karena bahkan sekelas Argo Wilis pun yang menjadi raja di jalur selatan ini wajib berhenti di situ. Dan kalau udah lewat di dua jembatan tadi, biasanya Cipendei itu udah gak lama, bentar lagi. Saat ini kereta api Pangandaran telah tiba di stasiun Cipendei. Nah, ini adalah lokomotif dinas yang akan membawa saya sampai ke Banjar. Dan sebenarnya nanti saya juga akan kembali ke Bandung ya, lebih tepatnya ke Cimahi dengan kereta yang sama. Cuman mungkin nanti nggak akan saya kontenin ya, karena jujur capek. Dari Gambir ke Bandung, terus Bandung lanjut Banjar. Mungkin Banjar sampai Cimahinya akan saya pakai untuk istirahat aja ya. Di Cipendei ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kereta api Pangandaran dan juga beberapa kereta api lainnya yang pastinya akan melewati jalur ini wajib melakukan pengecekan rem, karena setelah dan sebelum stasiun Cipendei ini areanya sangat-sangat terjal ya. Naik ke atasnya tajam, turunnya juga tajam. Jadi butuh pengecekan rem lebih lanjut agar perjalanan menuju ke arah timur maupun ke arah barat aman dan
selamat gitu ya. Nah, di stasiun Cipendei ini karena pengecekan rem kita jadi berhentinya cukup lama, sekitar 10 menitan ya. Jadi lumayan ya buat refresh sebentar. Dan ini lokomotif dinasnya adalah stasiun 206 1390 di Poinduk, Bandung. Jos tenan. Nah, kalau secara jadwal saya kurang hafal ya, lupa saya jujur. Tapi yang jelas nih, kita dari Cipendei tandanya berarti nggak lama lagi ya keretanya bakal nyampe gitu ya, karena pemberhentiannya tuh sisa di Tasikmalaya, Ciamis dan juga Banjar. Tapi kok kalau dipikir-pikir 16.08 nyampe nya, sekarang masih jam 2 kurang. Agak sedikit bingung ya kenapa kita masih butuh 2,5 jam untuk bisa tiba di stasiun Banjar. Sepertinya memang akan ada momen persilangan, tapi saya nggak tahu di mananya aja. Jadi ya udah, ikuti terus ya videonya ya. Ini kita mau masuk lagi ke kereta panoramik. Let's go. Guys, jujur ini udah posisi ter-PW dan kita berangkat dari stasiun Cipendei. Harusnya sih tepat waktu ya. Nah, sekedar informasi aja teman-teman, kalau kita sekarang ini sudah berada di petak Cipendei, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar. Yang mana sebenarnya kalau kita perhatikan dari arah mana? Dari arah sana ya, dari arah timur, dari arah Jogja itu sudah berjejer kereta api yang siap untuk dihajar kita atau menghajar kita. Akan ada kereta api di Pulau Jaya Selatan, lalu ada kereta api Pasundan, terus ada kereta api Malabar dan juga kereta api Argo Wilis. Dari sana semuanya mau ke arah Bandung semua. Jadi jujur ini kurang tahu ya bagaimana kelanjutannya. Kalau nggak salah memang ada yang bilang kalau kita bakal berhenti di setiap stasiun dari Tasikmalaya sampai Ciamis, tapi saya belum tahu validasinya seperti apa. Tapi kalau misalnya memang ya beneran keren banget sih. Nggak keren tapi asik, karena sesuai sama hobi saya untuk melihat persilangan gitu ya. Karena kalau di Bekasi lihat apa, persilangan nggak ada, susul-susulan juga jarang. Kalau susul-susulan itu biasanya kalau daerah Jakarta itu biasanya lebih sering di stasiun Cikarang atau Karawang. Makanya kurang gitu rasanya kalau di Bekasi sama di Jakarta kan pokoknya. Makanya bisa menikmati area Daup 2 ini adalah sebuah momen tersendiri, karena ya bisa lihat silang-silangan, bahkan ada susul-susulan juga. Tapi itu berlaku untuk kereta api Pasundan doang yang disusul sama Malabar dan Argo Wilis ya. Sisanya yang kurang tahu ya. Ternyata nikung lagi dan nikung lagi. Justice beneran.
kalian lagi low budget bisa coba dari Bandung ke Banjar aja, cuma 250, 2 sampai 300 ribu. Kamu bisa nyoba panoramik 4 jam 8 menit, lumayan kan 4 jam naik panoramik cuma 250 ribu. Dibanding Argo Wilis Bandung Banjar naik panoramik gak ada kayak tarif khususnya, kan bayarnya tetap 750 ribu. Nah sama aja kok. Tasik, oh Tasik, kita tiba di Tasik. Nah, tadi itu penumpang panoramik yang turun di Tasik itu banyak banget teman-teman. Entah itu yang dari Bandung, entah itu yang dari Jakarta, itu banyak yang turun di Tasik. Makanya mungkin teman-teman bisa lihat itu petugas OTC dan juga petugas yang mengarahkan panoramiknya bisa sambil beberes-beberes gitu ya. Karena memang rata-rata turunnya di Tasik. Di stasiun Tasikmalaya ini kita berhenti sekitar 12 menit dari pukul 14.45 dan sampai dengan pukul 14.57. Ini disebabkan oleh kereta api Pangandaran yang harus bersilang dengan kereta api Pasundan. Dulunya sebenarnya sebelum perubahan pola perjalanan yang diatur mulai 1 Desember, Pangandaran ini malah yang menyilang Pasundan, tapi entah kenapa sekarang jadinya Pasundan yang menang ya, harus ditungguin sama si Pangandaran ini. Kalau Pangandaran bawa panoramik, Pasundannya enggak, tapi kita yang kalah. Tapi ya udah nggak apa-apa. Ya, kalau secara jadwal kita berhenti 12 menit ya teman-teman. Ya, kita tunggu aja Pasundannya masuk. Let's go. Kereta api Pangandaran tadi udah sempat berangkat dari Tasik tapi nggak kerekam pula. Benar-benar perjalanan bersama panoramik kali ini benar-benar perjalanan yang menikmati ya teman-teman. Saking menikmati beberapa momen penting itu malah jadi kelewat. Nah, saat ini kereta api Pangandaran terhenti di stasiun Awipari. Udah ketebak banget, berarti kalau nggak nanti Awipari kita berhenti buat disilang sama Malabar, nanti kita maju 1 petak lagi disilang Argo Wilis di Manonjaya. Nggak tahu ya, apa malah dua-dua di sini, saya juga kurang paham. Tapi yang jelas tebakan saya harus seperti itu, karena di belakangnya Pasundan persis itu Malabar udah membuntuti, dan ini adalah persilangan dengan kereta api Malabar. Nanti kalau misalnya disilangnya maju 1 petak, kita di Manonjaya akan disilang oleh kereta api Argo Wilis yang sama-sama membuntuti Pasundan. Jadi Pasundan yang dibuntutin, kita yang kena hajar juga. Ya, jadi kita tunggu Malabar melintas langsung stasiun Awipari. Tebakan saya ternyata benar ya teman-teman. Kereta api Pangandaran kembali terhenti di stasiun Manonjaya untuk bersilang dengan kereta api Argo Wilis dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan akhir stasiun Bandung. Nah, nantinya kereta api Argo Wilis akan melintas langsung di jalur yang tengah, karena memang jalur yang tengah ini merupakan jalur sepur lurus, jadi zret langsung ya, langsung bisa langsung ngebut gitu ya. Meskipun memang di depan sana nggak bisa ngebut ya, karena ada jembatan Cirahong.
Ya, Cirahong. Nah, nggak tahu sih berhenti berapa lama. Mungkin nanti kalau misalnya saya udah tahu jadwalnya berhenti di sini berapa menit, akan saya cantumkan di bawah ya. Yang jelas kita akan bersilang dengan kereta api Argo Wilis. Nah, lucunya berarti kalau misalnya kita sadarin ya, dari Tasik sampai Ciamis kita tuh berhenti di setiap stasiun. Tasikmalaya, Awipari, Manonjaya, Ciamis. Karena satu petak setelah Manonjaya adalah stasiun Ciamis. Jadi ya udah, kita tunggu kereta api Argo Wilis melintas langsung stasiun Manonjaya. Jangan dibawa dan inilah dia jembatan Cirahong, Kesultan Cirahong Beach. Jadi baru saja kereta api Pangandaran berangkat dari stasiun Ciamis. Tadi itu di Manonjaya sedikit mengalami keterlambatan karena kereta api Argo Wilisnya juga mengalami keterlambatan. Jadi berimbas ke perjalanan kereta api Pangandaran. Nah teman-teman, karena berangkat dari stasiun Ciamis ini menjadi sedikit tanda bahwasannya perjalanan kita akan segera berakhir, karena setelah stasiun Ciamis pemberhentian selanjutnya adalah stasiun tujuan akhir, yaitu stasiun Banjar. Jadi sebelum perjalanan kita berakhir, saya ingin sedikit memberikan pengalaman saya mengenai perjalanan kereta api Pangandaran Panoramik. Jadi pada kesempatan kali ini, meskipun memang saya tidak naik secara full trip dari Gambir, saya hanya naik dari Bandung sampai Banjar, tapi menurut saya ini merupakan perjalanan yang cukup berkesan. Dengan 250.000 teman-teman bisa menikmati perjalanan dari stasiun Bandung sampai stasiun Banjar menggunakan kelas tertinggi di lintas selatan, yaitu kelas panoramik. Adapun untuk kelas panoramik sendiri terdiri dari 3 gen, ada gen 1, gen 2, dan gen 3. Yang mana gen yang saya naiki saat ini adalah generasi yang ketiga, yang mana baru saja dikeluarkan atau dimodifikasi oleh Balai Yasa Surabaya Gubeng baru-baru ini. Dan memang saat ini kala itu memang sempat saya lihat itu pengiriman dari Surabaya Gubeng menuju Bandungnya juga masih bertahap, jadi benar-benar ini masih fresh from oven. Nah, panoramik kali ini juga yang membedakan adalah dari segi kursi yang mungkin lebih terlihat nyaman ya ketimbang dari panoramik gen pertama dan gen kedua. Lalu ada juga PIDS yang tertera di sini. Jadi PIDS-nya seperti ini ya, seperti stainless steel navigation gitu. Dan juga untuk stand formasinya mungkin memang masih sama ya. Dan yang membedakannya teman-teman mungkin bisa lihat ya, tadi di area yang di atapnya itu dia lebih luas, lebih lebar, tapi tidak jadi minus gitu buat si kaca yang atasnya otomatis sunroof kalau misalnya itu buat bisa berfungsi dengan baik. Dan juga pelayanan untuk kereta api Pangandaran Panoramik pada kesempatan hari ini sangat ramah ya di Panglima. Dan ya minusnya untuk perjalanan Pangandaran Panoramik dan mungkin perjalanan Papandayan Panoramik adalah ketika perjalanan dimulai dari stasiun Gambir, itu posisinya berada di belakang lokomotif, jadi mungkin agak sedikit berisik dengan klakson-klakson dari lokomotif. Terus habis itu juga kurang apa ya, untuk saya pribadi karena lebih suka untuk merekam tikungan
jadi mungkin agak sedikit kurang maksimal ya, meskipun memang dari tadi juga teman-teman udah lihat saya udah mengakali dengan sedemikian rupa. Nah, perjalanan kereta api Pangandaran panoramik dimulai dari Gambir pada pukul 8.30, nyampe di Bandung 11.43, dan saat saya naik pada hari ini saya mulai dari stasiun Bandung pada pukul 11.53, berhenti di stasiun Kiara Condong, Leles, Cibatu, terus Cipendei, Tasikmalaya, Ciamis, dan Banjar. Jadi cukup menjangkau area-area Daob 2 Bandung sisi timur ya. Jadi buat teman-teman yang ingin mencoba perjalanan bersama Pangandaran panoramik, ini cukup recommended untuk teman-teman yang masih low budget, bisa naik dari Bandung sampai Banjar gitu ya. Mungkin cerita pengalaman mengenai perjalanan kereta api Pangandaran panoramik pada kesempatan kali ini cukup sekian. Kita nantikan kereta api Pangandaran tiba di stasiun Banjar. Berdua. Makasih ya. Makasih. Dua biar nggak pakai troli ya. Ya, siap. Terima kasih, silakan. Oke, jadi kita udah nyampe di Banjar. Banjar, ini keretanya masuk jalur 2. Sudah waktunya kita keluar stasiun Banjar. Pintu keluarnya di belakang guys, ternyata kirain di depan dekat panoramik. Jadi jalan kaki lagi. Ini ada perjalanan. Jadi alhamdulillah pada pukul 16:13 tadi kalau nggak salah ya, kita tiba di stasiun Banjar, dan ini cuacanya cukup membingungkan ya, hujan tapi terang panas. Jadi ya karena kita sudah tiba di stasiun Banjar, menjadi akhir dari perjalanan kereta api Pangandaran dari Bandung menuju Banjar menggunakan kelas panoramik. Jadi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita jumpa lagi di perjalanan berikutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Banjar. Sampai tak dikit Pangandaran. Haha.